Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa intasara bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala aqidatal islamiyyah asasan li fikrati wa masdaran li ahkami wa miqyasan lil a'mali. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar pada malam hari ini kita bisa salat berjamaah kemudian melanjutkannya dengan sedikit kajian yang kita insyaallah akan melanjutkan materi terkait tentang ulumul Quran yang insyaallah dulu sudah kita bahas terkait tentang iman bil Quran, kemudian ma'rifatul Quran, kemudian al-Makki wal Madani, surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, kemudian subuh yang beberapa waktu lalu itu kita membahas juga awal manazal, surat yang pertama kali turun, sama akhir manazal. Yang kemarin yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, Al-Alaq 1-5. Yang terakhir itu adalah satu rangkaian di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang hukum riba, kalau saya nggak salah. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas yaitu ma'rifatu sababun nuzul, yaitu mengenal sebab-sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Jadi sebagai awalan, tadi sengaja saya kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat keberapa itu? Syahrul Ramadan tadi 84 ya, 184, untuk mengingatkan kita bahwa insya Allah sebulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu selain syahrul siyam juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi salah satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan para ulama, termasuk juga ulama hadis, itu kajian hadisnya stop kalau bulan Ramadan diisi dengan Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah saya kirimkan jadwal imam tarawihnya untuk Masjid Darussalam dari Pondok Gede Tilawah. Jadi semoga kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk kembali bulan suci Ramadan. Di situ adalah waktu yang sangat luar biasa untuk kita menambah pundi-pundi amal soleh kita yang kelak akan bisa kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya kami ulang lagi bahwasanya kajian ulumul Quran ini adalah targetnya adalah supaya kita semakin mengenal Al-Quran, yang dengan kita semakin mengenal Al-Quran itu muncul kecintaan kita. Nah, kalau kita sudah cinta terhadap Al-Quran, maka insyaallah kita akan lebih ringan ya berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, entah itu kemudian membaca artinya, coba baca-baca tafsirnya, mengikuti kajiannya, dan macam sebagainya. Nah, salah satu pengenalan yang penting
Al-Asasi fi Ulumil Quran itu dijelaskan tentang sababun nuzul. Ya. Nah, kita kenalan dulu sababun nuzul ini apa. Tapi insyaallah panjenengan insyaallah sudah seringlah mendengar asbabun nuzul. Cuman kita perdalam lagi apa sih makna sababun nuzul dan karakteristik sababun nuzul dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatu sababin nuzuli. Mengenal sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. As-sababu, sabab itu adalah wa ma nazalal Qur'an li ajli. Jadi yang dimaksud dengan asbabun nuzul itu adalah sebabnya turunnya Al-Qur'an. Seperti apa atau yang menjadi latar belakang kenapa Al-Qur'an itu turun. Suatu ayat di dalam Al-Qur'an itu turun itu disebut dengan asbabun nuzul. Seperti apa? Kasu'ali sa'ili, seperti pertanyaan dari penanya. Jadi kadang-kadang Al-Qur'an itu di sepanjang Al-Quran turun berapa tahun? 23 tahun ya. Jadi sekitar 13 tahun selama di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi kadang-kadang ada kafir Quraisy itu dalam tanda kutip ingin cari celahnya Nabi Muhammad SAW. Itu mereka kemudian bertanya yang aneh-aneh, ya, bertanya yang aneh-aneh. Dulu sempat mereka itu ingin tahu kelemahan daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia minta tolong kepada orang Yahudi. Kira-kira apa nih yang bisa kita tanyakan kepada Nabi supaya dia itu bingung. Ini aja, kamu tanya aja tentang tentang roh. Itu asbabun nuzul turunnya wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu yang pertama. Jadi sebab turunnya Al-Qur'an itu salah satunya adalah disebabkan ada yang bertanya tentang suatu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au hudusu hadisah, atau terjadinya suatu peristiwa. Ini yang menjadi latar belakang kenapa sebuah ayat Al-Quran itu turun. Cuman perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu tidak semuanya punya asbabun nuzul. Nah, ini kita lanjutkan paragrafnya. Summa ilam, kemudian ketahuilah bahwasanya anna nuzulul Qur'ana, bahwasanya turunnya Al-Quran ala qismaini, yaitu melalui dua cara atau dua jalan. Qismu nuzulun ibtidaan. Yang pertama itu adalah turun secara ibtidaan, tanpa sebab. Nah, ini jadi kita harus pahami bersama bahwa Al-Qur'an yang jumlahnya 6.000 sekian ayat, ya, 114 surat, kemudian 30 juz itu tidak semuanya punya asbabun nuzul, ya. Tidak semua punya asbabun nuzul. Ada yang turun begitu saja, ya. Ada yang turun begitu saja. Kemudian waqismu nuzulu aqaba waqiyah aw su'al, atau yang kedua bahwasanya Al-Qur'an itu turun dia punya latar belakang berupa adanya sebuah peristiwa dan juga adanya pertanyaan dari yang bertanya. Jadi poin yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu ada yang punya sebab, ada juga yang tidak punya sebab. Nah, kemudian ini contoh beberapa ayat yang punya sebab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkaitan dengan salah seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Mu'ad. Mu'ad, Umar dan beberapa sahabat Ansor lainnya ini
datang menemui Rasulullah SAW. Mereka berkata, jelaskanlah hukum khamar dan judi pada kami, karena keduanya merusak dan menghabiskan harta benda. Ayat ini merupakan ayat kedua dari rangkaian proses pengharaman khamar dan judi. Nah, jadi kenapa kok Mu'ad dan Umar dan sahabat lainnya ini bertanya tentang hukum khamar? Ya, yang kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat ini itu karena patut kita ketahui bersama bahwa mungkin sering kita dengar ya bagaimana proses ataupun tahapan pengharaman khamar. Jadi nggak langsung haram. Jadi yang pertama itu bahkan khamar itu boleh, ya. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 67 itu ayat yang pertama yang berbicara tentang khamar. Bunyinya wa minas samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi awalnya khamar itu hasil anggur yang diolah, kemudian kurma yang diolah itu bisa jadi sesuatu minuman yang memabukkan. Awalnya itu boleh, ya. Kemudian baru tahapan berikutnya adalah ayat ini disuruh mikir, ya. Disuruh mikir tentang khamar itu, dia ada manfaatnya, ada juga buruknya. Tahapan berikutnya itu khamar mulai diharamkan tapi terbatas ketika sholat, ya. Jadi tidak boleh mabuk kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat masih boleh. Nah, yang terakhir dan ini yang berlaku sekarang, ya, yaitu bahwasanya Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi memang beberapa ayat itu turun karena ada orang yang bertanya, termasuk surat Al-Baqarah ayat 219. Berbicara tentang khamar kemarin, ini sedikit cerita Bapak sekalian. Jadi ada teman saya dulu waktu pandemi, saya masih tertahan di Lombok, gak bisa ke Malang. Dulu Malang kan termasuk yang pertama zona merah, ya, di bulan Maret 2020. Dulu waktu di Lombok saya jualan gula merah, gula aren, ya, gula aren. Jadi yang tempat produksinya ya kampungnya yang jadi imam tadi, kampungnya Ustaz Wahyudi, ya, di daerah Karangbayan namanya di Lombok. Di situ saya punya teman seangkatan sama Wahyudi, temannya di SD. Nah, kebetulan anak ini karena aktif di kampus, sekarang di Okinawa di Jepang. Dia kayak ada program pertukaran pelajar itu sekalian magang. Lah dia tiba-tiba hari Ahad atau Sabtu kemarin itu ngechat saya. Dia cerita, Ustaz, saya kenal karena memang waktu itu berpartneran jual gula merah yang saya ngambil. Dia cerita bahwa saya ini gak bisa tidur karena saya bulan ini, akhir bulan Februari ini bisa saya habis. Nah, cuma sebelum pulang saya ditawari pekerjaan di Jepang, gajinya tinggi. Nah, tapi saya punya cita-cita, ya insya Allah anaknya soleh, punya cita-cita di kampung saya ini. Saya mau ada gerakan, nama kampungnya Karangbayan Zero Tua. Jadi di situ sentra penghasil air nira, air aren. Ya, di situ kalau yang Muslim itu dijadikan, kalau Muslim taat itu ya bikinnya gula merah. Kalau yang Muslim gak taat sama beberapa di kampung itu sebagian juga agama Hindu, ya. Di situ jadi arak. Jadi yang bikin dia bingung itu adalah di satu sisi dia ditawari pekerjaan mapan gaji tinggi di Jepang, ya harus tinggal di Jepang. Di satu sisi dia punya cita-cita yang menurut saya sangat mulia, ya. Dia pengen ada
merangkul para petani air nira tersebut untuk mengalihkan produksinya itu ke, pokoknya jangan sampai ketua. Jadi akhirnya saya kasih sedikit nasihat ini. Ini pandangan saya, tak bilang karena dia masih muda, nggak apa-apa sementara di Jepang, tapi jangan mengubur cita-citanya ini. Ya, untuk kemudian di situ dia bangun jaringan. Ya. Karena kan kalau langsung terjun belum punya pengalaman, nanti pemasarannya kayak gimana. Akhirnya kemarin kita kasih nasihat, nggak apa-apa di Jepang, tapi batasi misalkan waktunya sekian atau pengen punya tabungan sekian baru pulang sambil bangun jaringan. Jadi itu sedikit cerita tentang khomer. Kalau sekarang ya yang berlaku itu adalah Al-Maidah 90. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu, maka jauh-jauhnya. Nah, ini contoh ayat juga ya. Yang punya asbabun nuzul karena ada yang bertanya ya. Nah, ini menarik nanti di slide berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahiyid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurun. Ini agak, kalau kita belajar tahsin agak ribet di sini. Hatta yatahhurun. Kalau kolahnya diamkan, terus rohnya tafkhim, ada efek nunnya di akhir. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang menarik adalah asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi ini kita menampilkan beberapa contoh ayat-ayat yang punya asbabun nuzul disebabkan kasu'ali sa'il, seperti pertanyaan dari orang yang bertanya. Salah satunya adalah contohnya ayat tadi. Nah, asbabun nuzul Al-Baqarah 222 ini, 222 ini menurut Ahmad As-Sawi dalam Aisyah Tafsir Jalalain dan Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam Tafsir Al-Bahrul Muhit, turunnya ayat tersebut bermula dari pertanyaan Abu Dahdah dan sekelompok sahabat. Dia ternyata yang nanya itu laki-laki. Ya. Mereka bertanya tentang haid kepada Nabi karena melihat ini nanti kita akan lihat kalau Yahudi itu ekstrem kanan, Nasrani ekstrem kiri. Islam umat tengah-tengah. Yang mana tradisi orang Yahudi ini yang menjauhi wanita-wanita mereka ketika haid, tidak mau tinggal serumah, dan wanita-wanita tersebut dikeluarkan dari dalam rumah. Kan kejam. Jadi tradisinya ekstrim banget. Jadi tiap bulan berarti ada masa keluar rumah, nggak boleh di rumah. Yahudi juga tidak mau makan dan minum dengan wanita yang sedang haid. Sampai seperti itu. Makanya jadi kalau ada gerakan feminisme yang mengatakan bahwa Islam itu mengabaikan hak-hak perempuan itu nggak belajar sejarah Islam. Ya, termasuk contoh poligami. Poligami itu hadir sebagai syariat untuk bukan semata-mata memerintahkan laki-laki untuk nikah lebih dari satu. Tapi latar belakang turunnya ayat tentang poligami itu adalah justru membatasi jumlah istri 4 saja. Karena tradisinya waktu itu laki-laki itu banyak, ya, menikah dengan banyak wanita, gak ada batasannya. Jadi hadirnya syariat poligami justru membatasi sebenarnya, membatasi 4 saja. Nah, kembali ke sini, jadi Yahudi itu sangat ekstrem ya terhadap wanita yang haid. Bahkan
mereka tidak boleh melayani kebutuhan kaum laki-laki selama haid. Jadi benar-benar diasingkan. Nah ini seperti orang diisolasi lah ya. Saya kemarin pernah merasakan diisolasi gak enak ya. Stres bener Pak. Jadi hampir 14 hari saya di kamar kok ya. Itu padahal waktu awal-awal kan tesnya itu masih yang pakai rapid antigen ya. Pakai darah ya, antibody itu dulu waktu itu reaktif saya. Waktu mau ke Malang bulan Agustus 2020 sama mertua akhirnya disuruh di kamar selama 14 hari. Gak enak. Walaupun makan disediakan, minum disediakan, kita tinggal, tapi benar-benar gak enak, isolasi. Tradisi buruk Yahudi tersebut kemudian diikuti oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Ini yang membuat sahabat Abu Darda ini dan sekelompok sahabat nanya kenapa memang seperti itu. Sebaliknya dengan tradisi Nasrani, nah ini yang kebablasan ekstrem kiri lainnya, mereka tidak membedakan wanita yang sedang haid atau tidak. Ya, bahkan mereka tetap melakukan hubungan suami istri dengan istri mereka yang sedang haid. Nah, ini yang Nasrani. Jadi inilah asbabun nuzul dari ayat wa yas'alunaka 'anil mahiyy ya, Al-Baqarah 222. Jadi ada ayat yang turun karena memang ada pertanyaan dari yang bertanya. Kemudian contoh yang lain di Quran surat An-Nur ayat 22, wala ya'talil ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini asbabun nuzulnya bukan ada orang bertanya, tapi ada sebuah peristiwa, yaitu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ayat di atas diturunkan karena sumpah yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ia bersumpah untuk menghentikan bantuan nafkah kepada seorang kerabatnya karena terlibat menyebarkan berita bohong, haditsul ifki tentang Sayyidah Aisyah. Jadi di sirah itu kan diceritakan ada sebuah peristiwa yang mana Ummul Mukmin Sayyidah Aisyah ini pernah dituduh berzina, ya. Pernah dituduh berzina dan berita itu menyebar. Nah, berita itu menyebar yang membuat Aisyah, bahkan Rasulullah itu hampir percaya. Sampai Aisyah itu kemudian hanya menyandarkan diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian turunlah sebuah ayat yang berbicara tentang kesucian daripada Aisyah. Tapi bukan ayat ini. Kalau ayat ini bercerita tentang Abu Bakar yang marah kepada salah seorang kerabatnya yang ikut menyebarkan berita hadis itu. Karena saking marahnya, dia udah membantu menafkahi kerabatnya ini, kok malah menyebarkan berita bohong. Akhirnya bersumpah tidak akan nafkahi lagi. Maka ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu, ya, memerintahkan supaya dimaafkan dan hendaknya tetap memberikan nafkah sebagai karena tanggungan kekerabatan. Di samping juga Abu Bakar diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah itu contoh ayat yang punya asbabun nuzul karena ada sebuah peristiwa. Ya. Ini juga di surat Al-Alaq, ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik leher-lehernya ke dalam neraka.
yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Asbabun nuzulnya ini adalah diriwayatkan bahwa Abu Jahal saat itu berkata, "Jika aku melihat Muhammad sholat, sungguh aku akan gilas-gilas lehernya." Kemudian Allah menurunkan surat ini. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk membacakan surat ini kepada Abu Jahal. Nabi SAW jatuh bersimpuh untuk bersujud kepada Allah di akhir surat ini. Ya, makanya di akhir al-alaq kan kita sujud tilawah ya. Sujud tilawah. Kemudian beliau pun melakukannya. Abu Jahal kembali akan menggilas leher Nabi pada saat itu. Saat Abu Jahal mendekatinya, ia berbalik ke belakang pada posisi semula. Kemudian Abu Jahal ditanya, "Apa yang terjadi kepadamu? Sungguh di antara aku dengannya Muhammad ada seekor unta jantan yang mengangkat mulutnya. Jika aku berjalan mendekati Muhammad, sungguh aku akan ditelannya." Jawab Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW berkata, "Jika Abu Jahal mendekatiku, sungguh malaikat akan menyambar organ tubuhnya satu persatu." Jadi ini asbabun nuzul di bagian akhir surat Al-Alaq, berbicara tentang peristiwa kezaliman yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini contoh ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Nah, kemudian ini menarik. Waqad tataba'al ulama'u al-qismus tsani wa sanafu fihi kitaban makhsusan. Jadi berkenaan dengan asbabun nuzul ini, para ulama telah melakukan upaya untuk meneliti ya, wasanafu, kemudian menuliskan kitaban makhsusan, kitab-kitab yang khusus ya, bayanu fiha al-ayat allati nazalat bisababin, yaitu meneliti ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Jadi di kitab Qawaid Asas ini tidak menjelaskan tentang atau menyebutkan seluruh ayat kemudian asbabun nuzulnya itu apa. Hanya menjelaskan makna daripada asbabun nuzul tadi. Wa bayanu dzalik as-sabab, dan kemudian menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut. Wa ijtihadu fihi ijtihadan baligha. Jadi pahalanya para ulama ya. Jadi mereka para ulama itu kemudian melakukan upaya ijtihad, itu artinya upaya yang sungguh-sungguh ya. Wa ashhuru muallif fi hadzal mawdu', dan di sini yang dianggap kitab yang paling masyhur yang berkaitan dengan tema atau yang mengangkat atau meneliti ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul itu adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yaitu kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Lil Hafiz Imam As-Suyuti. Jadi ini salah satu kitab yang berbicara tentang ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Namun sekali lagi tidak semua ayat di Al-Quran punya asbabun nuzul. Ada yang turun secara ibtidaah. Kemudian fawaidu ma'rifatus sababin nuzul. Kemudian berikutnya, kenapa sih kita perlu mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat? Di sini ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, bahwa wa fi hadzal amal fawaidu jalilah. Mempelajari asbabun nuzul ini adalah suatu amalan yang memiliki faedah yang tinggi, artinya memiliki sebuah manfaat yang besar. Di antaranya adalah minha ma'rifatu wajhul hikmati ba'isatu ala tashri'il hukmi, yaitu mengenal proses atau sejarah atau latar belakang pensyariatan suatu pensyariatan suatu. Jadi kadang kalau sebuah kalimat atau sebuah ucapan seseorang itu kan, kalau dia dengan kalimat yang sama tapi dengan latar belakang yang berbeda, itu kadang-kadang maknanya bisa berbeda. Oleh karena itu, itulah kenapa di nomor 2 kemudian yang menjadi
Faidah belajar asbabun nuzul itu adalah annahu thariqun qawi. Dia adalah jalan terkuat, ya. Saya artikan jalan terkuat karena tekstualnya seperti itu, atau jalan yang paling salah satu jalan yang tidak boleh diabaikan oleh ahli tafsir ataupun orang yang ingin menggali hukum dari sebuah ayat yang memiliki asbabun nuzul. Untuk apa? Fi fahmi ma'ani Al-Qur'an, di dalam memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Lian dalam ilmu bisa babi yurithul ilmi bil musabbab. Karena mengetahui asbabun nuzul ini akan mengantarkan pada pemahaman yang lebih benar mengenai makna daripada ayat Al-Quran. Jadi ini faidah-faidah kita dalam memahami mempelajari asbabun nuzul. Jadi kalau kan sekarang ada mushaf, beberapa mushaf itu ada disertakan di bagian sampingnya sebab turunnya ayat. Itu nggak apa-apa kita baca biar tahu. Itu mengenai ma'rifatu sababun nuzul. Kemudian berikutnya kita masuk ke bab ma takriru nuzulahu. Ini juga saya baru pahami pas ngaji kitab ini, yaitu apa-apa atau ayat-ayat mana yang turunnya itu berkali-kali. Awalnya itu saya kira misalkan Al-Fatihah sekali turunnya, setelah itu nggak turun lagi. Nah, ternyata ada beberapa surat, ada beberapa ayat yang turunnya itu 2 kali, ya, diwahyukan kepada Rasulullah sebanyak lebih dari 1 kali. Coba kita baca ini. Ma takriru nuzulahu, apa yang ayat-ayat yang turun berkali-kali atau lebih dari 1 kali. Dzakara jama'ah minal ulama. Para ulama telah menyebutkan minal ulama ilmu mutaqaddimina, dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan ulama-ulama salaf yang zaman dulu yang baru, yang mutaakhirin, yang baru. Aina minal Qur'ani ma takriru nuzulahu, tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang turunnya lebih dari 1 kali. Walidzalika hikmat hakamun, dan hikmah pertama di sini disebutkan hikmahnya dulu, baru contoh-contohnya. Hikmah dari adanya ayat atau surat yang turun lebih dari 1 kali. Minha, yang pertama adalah at-tadzkir wal mau'izah, sebagai pengingat kembali dan nasihat. Kemudian wa minha wujudul muqtadi, adanya maksud yang penting. Wa minha, dan yang ketiga izharu fadlu zaidi lil mutanazzil, untuk menunjukkan keutamaan. Jadi waktu saya sempat ikut daurah tentang salah satu kitab. Di situ kitab itu ditulis oleh pematerinya itu disebut dengan salah satu metode penulisnya itu menggunakan metode takrir. Takrir itu artinya pengulangan. Ya, ternyata takrir itu adalah salah satu metode yang Allah jadikan Al-Quran turun dengannya, atau metode pengulangan. Ya, salah satu bukti bahwa Al-Quran turun dengan takrir itu adalah misalkan di dalam surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ya sama seperti dalam bahasa kita juga demikian. Misalkan kita ingin mengingatkan seseorang tentang suatu hal yang sangat penting, itu kan kita merasa nggak cukup kan dengan mengingatkan sekali baru. Misalkan kita mengingatkan anak kita, nah, sholat subuh itu wajib, kalau bisa usahakan berjamaah di masjid, karena kita menganggap penting. Ini tak ulang-ulang ya, besok kita sampaikan lagi, besok kita sampaikan lagi, ya, karena memang saking pentingnya. Kemudian
juga misalkan di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ya. Jadi ada pengulangan di situ. Nah, waqad dzakara ba'dhum anna min dzalik. Nah, ini yang disebutkan beberapa contoh ayat yang atau surat yang turun secara berulang itu adalah ayatul ruh, ayat tentang ruh, wal Fatihah. Al-Fatihah juga ternyata turun lebih dari sekali. Wa suratul Ikhlas dan surat Al-Ikhlas. Ini Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah merupakan surat Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Nama lainnya itu di Al-Quran disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Merujuk pada jumlah ayat surat Al-Fatihah yang dan pembacanya yang diulang-ulang pada setiap rakaat sholat, bukan hanya pembacaan yang disyariatkannya dibaca berulang-ulang. Al-Fatihah juga diturunkan secara berulang-ulang sebanyak 2 kali kepada Nabi Muhammad, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Pengulangan itu menunjukkan pengagungan pada surat Al-Fatihah. Jadi yang kalau di Mekah nih ya, berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dan mayoritas ulama. Sementara sekelompok ulama meriwayatkan turunnya surat ini di Madinah, termasuk diantaranya riwayat Mansur dari Mujahid. Ya, Mujahid berkata, sesungguhnya iblis berteriak melenting dengan keras karena kesakitan sebanyak 4 kali, yaitu saat di akhirat, saat diturunkan dari surga, dan saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan saat diturunkannya pembukaan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah yang diturunkan di Madinah. Jadi pernah turun di Mekah, pernah juga turun di Madinah. Jadi Al-Fatihah ini Bapak Ibu sekalian itu ayat ruqyah yang paling utama. Pernah dulu ikut daurah tentang ruqyah. Jadi konsepnya itu semua ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat ruqyah. Pernah juga itu sekali ruqyah orang. Ternyata seru dan capek juga ternyata. Jadi dulu ada mahasiswa dari Madura, kuliah di UM. Dulu waktu di sana dia ikut ini Pak, yang silat-silat tenaga dalam. Nah, Masya Allah, hidayah taufik dari Allah, dia waktu itu pas masuk kampus itu kok muncul niatan ikut kajian-kajian masjid Al-Iman, Masjid Al-Iman. Akhirnya masuk ikut di kan ada lembaga dakwah kampusnya. Di situ kebetulan saya juga pengurus di situ. Akhirnya ikut ngaji, cuman dia ngeluh malas. Ya, sering muncul rasa malas dan sebagainya. Dan ngobrol-ngobrol lama kita dalami ternyata ada gangguan. Nah, ini dulu waktu itu berdua sama dia. Saya sama teman dari Madura. Itu ya kayak ini macan gitu. Kayak ya memang seperti tayangan di Trans TV atau Trans 7 ya, yang berbicara demikian. Kan seperti itu. Tapi itu salah satu yang sangat-sangat saya syukuri ya. Setelah itu anak ini sampai sekarang masih kontak dengan saya, sudah pulang ke Madura. Itu rajin ngaji, kemudian punya cita-cita ngafalin Quran. Baru kemarin akhirnya selesai dia 30 juz. Masya Allah. Ngajar ngaji, imami ya, salah satu masjid di Kota Malang juga. Cuman pulang ke Madura ada disuruh sama orang tua. Jadi memang kembali ke sini Al-Fatihah ayat ruqyah. Kemudian yang kedua Al-Ikhlas, surat ke-112 dalam urutan mushaf ini diwahyukan sebanyak 2 kali sebagai jawaban atas pertanyaan dan tantangan dari kaum musyrik di Mekah dan para ahli kitab di Madinah. Orang-orang musyrik Mekah bertanya pada Rasulullah, jelaskan sifat-sifat Tuhan untuk kami. Kemudian turunlah
ayat Qul huwallahu ahad, ya. Ialah Allah yang esa sampai akhir surat. Sementara itu di Madinah Nabi juga mendapatkan pertanyaan yang sama dari orang Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, Huyai bin Akhtab, ya, yang kemudian bertanya tentang sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, sifat dari Tuhan Nabi Muhammad SAW, dijawab dengan surat Al-Ikhlas. Ya, saya agak percepat sedikit. Ini slide terakhir untuk ma takriru nuzulahu, ayat ruh, ya. Ini juga turun lebih dari sekali. Berdasarkan kesepakatan ulama, surat Al-Isra termasuk surat Makkiyah. Di dalamnya banyak ayat-ayat turun untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari kaum musyrik Mekah tentang Zulkarnain, Ashabul Kahfi dan sebagainya. Namun terdapat riwayat yang dimuat dalam dua kitab sahih masyhur dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa ayat ruh dalam surat Al-Isra turun berkenaan dengan pertanyaan orang Yahudi di Madinah. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ruh termasuk urusan Allah, di mana manusia hanya diberikan sedikit pengetahuan tentangnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini. Karena sudah bel, kita akhiri. Intinya dua poin yang kita pelajari dari kajian malam hari ini adalah tentang asbabun nuzul dan ma takriru nuzul, tentang sebab turunnya sebuah ayat dan beberapa ayat yang turun lebih dari sekali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan kita mempelajari asbabun nuzul dan ma takriru nuzul ini menambah wawasan kita tentang Al-Quran yang kemudian menyebabkan makin cintanya kita terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.